Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini kembali sedikit saya akan memberikan informasi tentang tanaman padi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan ubinan pada tanaman padi yang sudah akan dipanen yang ada di belakang saya di sini. Apa fungsi dari kita melakukan ubinan dan apa yang dimaksud dengan ubinan itu sendiri, nanti kita akan bertanya secara detail. Di sini kita beberapa teman-teman di belakang termasuk PPL saya sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pengubinannya. Seperti apa videonya, teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan kegiatan pengubinan pada tanaman padi di pagi hari ini, sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu nih untuk teman-teman petani yang mungkin belum pernah tahu. Nanti kita tanyakan secara detail. Kebetulan di sini juga ada PPL saya, Mas Didit, yang kemarin sudah pernah sempat kita bikin konten. Dan Mas Didit ini juga sekarang lagi bikin konten di channel Anak Caping. Nanti teman-teman bisa juga mengunjungi channel dari PPL saya. Mas Didit, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melakukan pengubinan pada tanaman padi di salah satu teman anggota di kelompok tani kita. Mungkin pertanyaan saya yang juga mewakili dari pertanyaan teman-teman petani, apa sih yang dimaksud dengan pengubinan itu, pengertiannya seperti apa, Mas? Monggo dijelaskan. Jadi ubinan ini, yang dimaksud dengan ubinan ini adalah cara untuk melihat perkiraan hasil produksi tanaman padi ataupun tanaman palawija melalui titik sampel dengan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Jadi ubinan itu adalah cara untuk melihat hasil, ya, dari perkiraan hasil. Jadi bisa dilihat dari kita cukup melakukan pengubinan. Terus fungsinya apa sebenarnya, Mas? Mengapa kita harus melakukan pengubinan pada tanaman kita, khususnya pada tanaman padi? Itu gunanya untuk apa? Jadi fungsi dari ubinan ini yaitu tadi sesuai dengan artinya. Jadi untuk melihat perkiraan hasil produksi. Jadi misalkan kita mau melakukan panen, jadi sebelum kita melakukan panen kita sudah bisa mengetahui perkiraan hasil produksinya gitu. Jadi istilahnya juga bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kita pada tanaman saat itu gitu, Mas, ya. Betul. Jadi untuk evaluasi istilahnya lah. Betul. Kenapa tanaman kita mungkin di musim tanam saat ini hasilnya sekian, kemudian di tanaman berikutnya hasilnya sekian, itu bisa juga sebagai bahan evaluasi mungkin. Iya, betul. Misalnya hasil ubinan ini dengan hasil real di lapangan itu tidak jauh berbeda, selisihnya sedikit. Jadi kalau kita ingin menghitung produksi rata-rata di suatu wilayah, itu bisa kita lakukan dengan cara ubinan. Dan biasanya hasilnya itu tidak jauh beda dengan hasil real yang dari kita pengambil sampelnya itu, ya. Dan biasanya ubinan ini, biasanya yang melakukan ubinan itu adalah petugas statistik, petugas dari Badan Pusat Statistik BPS. Nah, itu juga fungsinya untuk membuat laporan rata-rata produksi di suatu wilayah. Oke. Jadi mungkin juga tidak masalah misalkan kita melakukan pengubinan sendiri, Mas, jika kita ingin tahu hasil dari produksi tanaman yang kita tanam. Iya, tidak masalah kalau kita hanya ingin mengetahui berapa sih kira-kira produksi yang didapat dari suatu lokasi itu, ya bisa kita melakukannya sendiri. Oke, jadi tidak harus kita menunggu petugas
dari statistik. Tapi lebih bagus, lebih baik kita menghadirkan juga tugas statistik sebagai data nasional mungkin ya, nanti Mas ya. Oke. data resmi. Mungkin itu apa yang dimaksud dengan ubinan dan juga apa manfaatnya bagi kita. Salah satunya tadi yang sudah Mas Didi sampaikan bahwa untuk kita sendiri sebagai data pribadi untuk bahan evaluasi pada tanaman kita. Oke, nanti Mas musim ya di saat musim tanam saat itu Mas ya. Oke, nanti bisa langsung kita praktekkan di lahan Mas ya. Untuk langkah-langkahnya seperti apa? Karena memang juga informasi dari Mas Didi tadi, kita saat ini sudah bisa mendownload aplikasi pendukung dari pengubinan yang akan kita lakukan. Nanti akan saya taruh di deskripsi untuk link download aplikasinya. Oke Mas Didi, terima kasih untuk waktunya sudah hadir dan sudah mendampingi kita untuk melakukan pengubinan di salah satu lahan teman kelompok tani kita. Jadi alat bisa langsung kita melakukan pengubinan seperti ini. Kan tetapi sebenarnya juga teman-teman bisa melakukan pengubinan sendiri, tidak harus menggunakan alat yang ada seperti ini. Kita bisa memanfaatkan tali rafia atau semacamnya. Fungsinya hanya nanti sebagai penanda pada lahan kita. Tadi jumlah langkahnya untuk barat timurnya 35 langkah, kemudian untuk utara selatannya 71 langkah. Nah, kita menggunakan aplikasi random ubinan. Nah, ini sudah kita masukkan datanya. Setelah itu kita tinggal mencarinya saja. Nah, ini sudah ketemu. Jadi nanti akan kita ambil untuk langkah barat timurnya 21 langkah, kemudian untuk utara selatannya 24. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, jadi hasil yang muncul ini tidak boleh lebih besar dari hasil yang di atas. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi ini yang nanti akan kita ambil titik ubinannya. Jadi hanya seperti itu saja. Sekarang lebih mudah caranya, ini lebih canggih. Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Insya Allah bisa. Oh, sudah ada berarti? Sudah ada. Jadi tinggal kita menggunakan aplikasi ini biar kita tidak kesulitan mencari titiknya. Oke ya, kita akan menentukan titik lokasinya dulu. Sudah kita temukan menggunakan aplikasi random ubinan. Maka hanya di bagian ini yang nanti akan kita ambil sampelnya, dan juga nanti bagian ini yang akan kita timbang. Jadi tidak harus semua kita ambil untuk melakukan ubinan. Tadi fungsinya untuk memberikan tanda pada titik yang akan kita ambil sampelnya. Sebenarnya juga kita tidak harus menggunakan alat seperti ini atau benda seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan rafia sebagai penandanya. Ini yang kita ambil di sini ukuran 2,5 meter kali 2,5, dan yang di dalam batas ini yang akan kita ambil, yang nantinya akan kita timbang. Padi yang tadi di titik lokasi sudah kita ambil, kita akan ambil bulirnya dan itu yang akan kita timbang.
Jadi hasil dari titik sampel yang kita ambil dari lahan tadi, kita masukkan ke dalam karung dan kita bisa melakukan penimbangan. Oke, kita lihat. Sip, ketemunya di angka 5,25 kg hasil dari pengambilan titik sampel kita. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga video tadi bisa memberikan informasi yang bisa bermanfaat bagi teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa terus semangat para petani muda Indonesia, dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya.